Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan dulu. Berikutnya menerangkan, memaparkan tentang masalah jenis najis yang namanya mutawasitoh. Mutawasitoh itu jenis najis yang golongannya atau kategori tengah-tengah, ya. Tengah-tengah mutawasitoh, yang paling berat mughalladhah, yang paling ringan mukhafafah. Jadi menurut kaulan sahih, lafaz sa'iro itu digunakan di setiap sebagaimana lafaz bakin, ya, baik yang tersisa itu sedikit atau itu yang tersisa banyak, ya, baik itu diambil dalam satu wadah, ya, diambil isi yang dalam satu wadah diambil, nanti yang tersisa itu sedikit atau itu yang tersisa banyak. Kalau ngambilnya sedikit berarti tersisa banyak. Kalau ngambilnya banyak ya berarti yang tersisa sedikit. Nah, sa'iro itu ya termasuk menyamai dengan lafaz al-baqi. Nah, itu bagaimana menurut kebiasaan daripada orang-orang Arab, ya, dalam hal minum dan juga makan. Kalau makannya itu banyak, minumnya banyak, itu termasuknya kalau dalam kebiasaan orang-orang Arab di sana itu digolongkan termasuk sebagaimana kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik. Dan juga kalau diistilahkan di kita orang, ya, banyakkan minum makan itu termasuknya kategori bahasa kasarnya itu dobal, ya, atau tangine cara nang istilah Arab mana tangine syahwat ini kerakusan dalam makan dan juga minum, ya, minumnya monok ya, kayak wong sing arane beken kambon mangan, kayak kowe, kayak wong los dina mangan ketemu panganan langsung buak ya, terus glong ngono. Kowe kalau dilihat dinilai dalam kebiasaan orang-orang Arab itu termasuk mulahatun itu termasuk winodo itu dalam artian bahasa sini yang jelas bahasa Indonesia itu tercela, ya, bagaimana termasuk orang-orang yang katakanlah dipandang tercela dan juga dipandang rakus, dipandang katakanlah kalau dilihat minum makanya nah itu kan termasuknya kalau diperhatikan, ya, itu termasuk suatu perilaku yang buruk, perilaku yang tercela, ya. Nah, kayak gitu. Tangine syahwat dalam artian dalam makan kue sing arane katakanlah buat iki mangan ki sing arane laka sing dianggap ora enak cuk wow kayak ya, mangane lahap, ya, harus lahap babet ya, tunggu setengah piring nambah maning kayak kowe maksudnya ifratus syahwat, ya, syahwat dalam fitoami dalam makan, ya, kowe kayak nang warung bae umpamane mbuh nang kafe, mbuh nang warung sate, ya, akhirnya malam wong nyaatep pesen mangan baru ditayani tup langsung ya mangane tup kan wong liya-liyane sing pada nang kono wis ayo cara gampang mangan ya kayak nemen ya, kayak aku kan pada kadang-kadang geleng-geleng, kadang dinilai gimana kan kayak gitu, ya. Nah, itu dalam arti ifratus syahwat fitoam, ya, ifratus syahwat fitoam membangkitkan syahwat dalam makan. Nah, ya juga mending ngeliat kayak apa ya biasa mangannya santai slow ngono bae. Kayak ora buak ngono, ya. Jadi kalau diperhatikan oleh orang lain, ya, termasuk kan hal-hal yang katakanlah lain juga, ya.
ketahuilah ya bahwa sesungguhnya najis itu ya dalam secara bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang menjijikan, ya takdiru ya. Bahasa Indonesia menjijikan, sesuatu yang menjijikan, kayak yang diperhatikan dilihat itu jijik ya, itu secara lughah, secara bahasa ya. Semaklam mongko maka ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya najis itu adalah sesuatu yang yang menjijikkan, yang menjijikkan dipandang, dilihat menjijikkan, apalagi juga dipegang. Nah, sesuatu yang menjijikkan itu sebagaimana dicontohkan di sini kabusokin, ya seperti halnya kayak ludah, ya itu ya kabusokin sebagaimana kayak ludah, terus wamaniin dan juga air mani ya, air mani ya, wamukhotin dan juga umbel atau ingus ya, itu kan sesuatu yang katakan menjijikan, walaupun itu ya semua itu tohiron wa ingkar atau ya walau tohiron, walaupun ya semuanya itu suci ya. Jadi kayak ludah itu ya, terus tadi air mani ya, terus ingus ya, ya itu tohiron suci, tapi kan menjijikan ya. Ila dinahwi solahin, ila angin ora haram, ora yahrumu ya linahwi solahin krono umpamane kemaslahatan atau kebagusan atau untuk obat ya. Jadi walaupun itu ya menjijikan dan juga suci ya, tohiron ya, itu hukumnya haram untuk menelannya ya, atau memakannya ya, itu metu dijilat, dipangan, haram ya. Terus mani keluar ya, itu ba'dayah rujuk ya, tapi sama metu itu metu ya, ingus metu, terus mani metu, itu dimakan hukumnya haram ya, dimakan hukumnya haram ya. Illa ya linahwi solahin ya, tidak haram kecuali ya untuk kemaslahatan ya, sebagaimana ya untuk katakanlah obat ya, untuk obat berarti itu singarane tak telen ya kue kas metu ditelen maning kayak kue linahwi solahin ya, untuk sebagaimana jadi itu maslahah atau menjadi obat, itu nggak apa-apa, tidak haram. Tapi kalau tidak ada ya elat yang umpamanya linahwi solahin, tetap saja hukumnya haram. Jadi najasah, beberapa najis itu secara hukum syaraknya ya itu adalah hitungan-hitungan yang sebagaimana mustakdir ya, hitungan-hitungan sesuatu yang dibilang-bilang atau dihitung-hitung itu menjijikan ya, ya itu najasah yang dibilang-bilang itu menjijikan ya, itu termasuk najasah dalam secara syar'i ya, sebagaimana ya yang hal yang menjijikan tersebut itu bisa menghambat tidak sahnya ya melakukan ibadah sholat ya, tidak sah dalam melakukan ibadah sholat haitsu lamurahiso ela tujawiza ya, karena dalam sholat itu tidak ada dispensasi atau kemurahan umpamanya hal-hal yang mustakdir tersebut ya, tetap saja harus dibersihkan dalam mau dalam sholat atau tiap kali mau mendirikan sholat ya, hal-hal yang seperti itu harus ditiadakan, karena ya kalau ya hal-hal yang mustakdir tersebut itu menjijikan
itu ada pada diri seseorang yang melakukan sholat, maka sholatnya seseorang tersebut itu tidak sah, karena mustakdir itu digolongkan termasuk najis, ya, termasuk najis. Nah, umpama gini, ya pada diri seseorang itu apa itu di badannya, apa itu di pakaiannya, ada di badannya atau di pakaiannya, ya sebangsa kayak mustakzir, ya mustakzir, sesuatu yang menjijikan, atau pakaiannya bukan sing di apa gue najis lah, ya apa awake najis lah, ya anu ketempelan najis ya gue, ya itu dikaitkan dengan seseorang yang kesepen atau ketiadaan dua macam bersuci, apa itu wudhu, apa itu tayamum, itu tahuren, ya. Nah, pakaiannya kotor dalam arti kena najis. Begitu pula badannya, ya juga kotor, terkena najis. Nah, sedangkan kayak waktunya sholat, ya udah masuk ya waktu sholat, bahkan waktunya sholat sudah masuk waktunya sholat, waktunya juga hampir habis. Nah, gimana mau wudhu, ya mau tayamum, ya airnya apa ya nggak ada, ya nggak ada air, ya pokoknya fakid tahureni, orang yang tidak bisa melakukan ya berwudu atau bersuci, ya berwudu dua macam bersuci, apa itu wudu, apa itu dengan bertayamum itu gimana. Nah, maka ya bagi orang yang semacam itu tersebut mendapat dispensasi, apa ya, orang yang bersangkutan itu melakukan sholat, tapi sholatnya itu dihormatil waktu, karena ya memuliakan atau menghormati waktunya sholat. Wa alaihil i'adatu, dan nanti orang tersebut itu ya dalam arti ya kalau nanti sudah menemukan air dan juga bisa untuk mandi, ya bisa untuk bersuci, ya maka orang tersebut itu diwajibkan untuk mengulang sholatnya, ya sholat duhur, ya karena pakaiannya atau itu badannya, ya tidak mungkin untuk menghilangkan najis-najis yang melekat, yang nempel ada pada badan, juga ada di pakaiannya, apa itu apa baju atau itu celana atau sarung, ya. Nah, itu orang tersebut diperbolehkan mendapat dispensasi menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat, tapi wa alaihil i'adatu, orang tersebut wajib hukumnya untuk nanti mengulang sholat, ya ada 20 macamnya najis. Nah, macam yang pertama, golongan najis mutawasitoh, itu adalah semua apa yang dinamakan air kencing, baik itu air kencing min tiflin, dari anak-anak, ya itu juga masukin najis mutawasitoh. Terus lagi ya kerikil, yang kerikil tersebut yang keluar ngiring-ngiringi, ya atau membarengi apa membersamai, ya air kencing, bagiannya bocah cilik, bocah sing arane enom, wong dewasa, lebih wong tua, bene tur nguyuh, ya barang sawise nguyuh terus ana ginjil-ginjil kerikil atau watu cilik yang metu yang barengi sawise uyuh. Nah, kue kerikil kue termasuknya najis, ya kerikil tersebut najis. Lo kena uyuh metu kerikil ya ya kayak wong sing pada sing arane mengidap penyakit kencing batu, ya bahkan ora cilik-cilik maning, ya manau sing arane metu anak sing arane batune kuwi ya termasuknya najis.
Nah, kalaupun umpama tidak najis, ya itu hukumnya mutanajis. Mutanajis berarti barang yang terkena najis. Nah, kalau mutanajis barang yang terkena najis karena berbentuk kerikil atau batu kecil, nah itu kalau nanti disucikan, nah itu bisa suci kayak mutanajis. Nah, jadi batu atau kerikil kecil yang katakanlah mengiring-iringi keluar dari pelaminan baik laki-laki maupun perempuan ya, yang batu kerikil atau tersebut tuh keluarnya setelah kencing atau berbarengan dengan kencing. Nah itu dihukumi najis. Kalau tidak dihukumi najis ya karena itu barang ya, ya itu namanya mutanajis, barang yang terkena najis. Kalau barang yang terkena najis itu bisa suci kalau disucikan. Nah, macam yang kedua yang digolongkan najis mukhafafah itu adalah madhi. Ya, madhi itu adalah air yang berwarna kekuning-kuningan, ya, berwarna yang kekuning-kuningan tapi ora encer, ya, madan kental, ya. Nah, madan kental ya madhi, ya. Nah, secara umum itu ketika syahwatnya itu lagi kencang. Syahwatnya lagi kencang, ya. Syahwat lagi kencang itu biasanya keluar madhi, ya. Bila lazatin, tapi syahwatnya kencang, lagi syahwatnya kencang, keluarlah air madhi, warnanya kuning, ya, terus kental, tapi keluarnya itu tidak dirasakan nikmat, ya, tidak dirasakan enak, tidak dirasakan lazat, tidak dirasakan nikmat. Itu keluarnya madhi, ya, pakainya zal, madhi, ya, itu najis, ya. Walau bila syahwatin qawiyatin, atau juga kadang juga keluarnya madhi itu tanpa didasari dengan syahwat yang kuat, ya, atau syahwat yang kencang, ya, tidak didasari syahwat yang kuat. Au ba'da futuriha, atau bahkan setelah syahwatnya itu turun atau kendor. Jadi tang syahwatnya kencang setiap bisa keluar, ya, atau sebaliknya lagi syahwatnya menurun, ya. Jadi tadi habis syahwat kuat kencang, baru habis kencang itu keluar madhi. Nanti setelah syahwatnya turun tidak kencang banget, tidak kuat banget kencang banget syahwatnya itu, ya, itu juga dalam keadaan menurunnya atau kendornya syahwat itu juga kadang juga keluar madhi, ya. Madhi tersebut itu ya tidak bakalan keluar, ya, dalam keadaan walau itu syahwatnya kenceng atau sebaliknya lagi dan syahwatnya kendor. Nah itu biasanya ya pada umumnya mereka orang yang sudah balik. Ya kalau belum balik habis enggak walau kenceng umpamanya intisar, ya, intisar udah. Nah itu juga kalau belum ukuran orang atau anak tersebut belum balik itu enggak keluar. Itu pada umumnya ya anak-anak yang sudah golongan balik, ya. Lebih banyaknya madhi itu keluar itu dirasakan oleh mereka kaum wanita. Ya, ini madhi yang warnanya maun asfaru, ya, air tersebut berwarna kuning, ya, berwarna kuning, ya, terus kental. Nah itu pada lebih banyaknya dirasakan oleh kaum wanita. Nah, kaum wanita di saat apa? Ya, di saat seorang wanita itu dalam mula abah. Ya, mula abah itu dalam penghayalannya, dalam menghayal, ya. Menghayal dalam wanita menghayal laki-laki, oh. Ya,
mula abatihinna wahai sahwatihinna, dan lagi katakanlah bangkit-bangkitnya sahwatnya ya, lagi bangkit-bangkitnya sahwatnya, atau lagi bayangin ya sang pacar, sang pujaan hati itu dibayangin itu. Kan itu akhirnya sahwat naik kok kayak gitu. Terus wahai jani sahwatihina, dan juga naik turunnya sahwat. Obah-obah berarti obah-obah tadi naik turunnya sahwat. Nah itu akhirnya bisa keluar madhi ya. Nah keluarnya madhi itu tidak terasa enak, tidak terasa lazat, tidak terasa nikmat. Nah madhi itu hukumnya najis, digolongkan najis mukhafafah. Jadi wadi itu juga hukumnya najis mukhafafah. Wadi itu adalah ya berbentuk atau berupa maun abyadu ya kadrun ya, atau kidrun ya. Jadi airnya berwarna putih tapi itu butek, jadi tidak bening ya, putih orang bening, agak butek ya, agak butek, putih dan butek ya, terus kental. Biasanya ya wadi kue metune akibat bolin ya, akibat bolin ngiring-ngiringi nguyuh, jadi nguyuh tur nguyuh pragat ya, wis mampet, terus wadine metu ya, metu wadi kue cairan air, cairan yang berwarna putih pekat ya, terus kental ya, dipekat butek ya, terus kental ya, biasanya metune ngiring-ngiringi karo uyuh ya kue wong wadon kue luwi-luwi wong lanang ya. Atau ya air amadi tersebut itu diidentifikasikan ya, yang pertama ya itu keluarnya setelah kencing ya, juga diidentifikasikan ya keluarnya madi itu ya kayak seseorang yang habis membawa sesuatu barang yang berat, sing abot angkat junjung barang abot nonong yang kok sing kadang-kadang orang kebelet kuyur apa, terus buru-buru we arane metu madi karena habis angkat-angkat berat atau membawa sesuatu apa itu barang yang katakanlah dikategorikan abot atau berat. Jadi tidak ditentukan terhadap mereka orang yang sudah akil balik. Jadi seseorang anak yang belum balik juga bisa ya, atau bisa keluar wadi ya, karena wadi tersebut itu apa ya tadi diidentifikasikan keluarnya membara apa ngiring-ngiringi ya uyuh ya. Terus yang kedua ya biasanya yaitu orang atau anak yang habis katakan membawa sesuatu barang yang berat, angkat junjung barang yang abot. Nah itu tidak ditentukan terhadap orang-orang yang sudah balik, dalam artian semua kalangan baik sudah balik atau belum ya. Itu kalau wadi. Nah, jadi yang macamnya najis mutawasito yang keempat itu digolongkan sebangsa kayak raus itu telek ya, telek atau tembelak tayine manuk tembelak, tayine ayam tembelak, tayine bebek tembelak, kalau tayine wong iya, tayine kebo sapi telpong ya, rausun teletong ya, telak teletong tai ya, itu termasuk digolongkan najis muktawasito, walaupun gue butelake manuk, butelake iwak, butelake maring walang jarud ya, walang ini ya najis
sito ya. Jadi nguntal iwak, ngeleg iwak sing cilik. Iwak sing cilik urip-uripan deleg ngono. Ki ora apa-apa diperbolehkan. Ya, diperbolehkan iwak cilik deleg kaya kowe bagene ya. Ya ora apa-apa. Ora haram, ora apa, walaupun wis diundal iwak urip hayan hale urip. Nah, wayufa ma fi batinihi, hukume wayufa den ngapura apa ma najis wiji-wiji fi batinihi kang ana ing jerone iwak cilik kan ya anu kok telie ya cilik kok ya. Iwak cilik bangane kala aduh jarbu sing ana wader cilik kono deleg ngono ya. Sing arane ora apa-apa. Ya, ora apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.